Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu hadiyan ila siratil mustaqim faja'alahu basyiran wa nadhira wa sirajan munira ورحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Pak Ari yang kita hormati, Buya Musa Abidin, orang tua kita, keluarga besar Yayasan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, mulai dari ketua pembina, ketua yayasan, dan seluruh pengelola rumah sakit dimanapun berada di berbagai kota dan daerah Sumatera Barat tanpa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan. Hadir tokoh-tokoh Dewan Dakwah, saya perhatikan juga banyak keluarga besar Dewan Dakwah yang saya hormati dan saya muliakan. Saya diundang, saya tidak tahu mau berceramah apa, tapi saya merasa hadir di tengah keluarga sendiri. Kenapa? Tadi dari Pak Prof Zeno saya dengarkan bahwa di antara pendiri dari YARSI ini adalah Buya Datuk Pelemokayo dan Buya Datuk Tan Kebesaran. Berarti MUI dengan YARSI beradik kakak kandung berarti. Kenapa? Karena dua tokoh itu pula lah yang menjadi pendiri dari majelis ulama dengan ulama lainnya. Bahkan Buya Datuk Pelemokayo adalah ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, dan Buya Datuk Tan Kebesaran adalah sekretaris umum pertama MUI Sumatera Barat. Dan umurnya cuma berbeda setahun saja. Saya baca-baca dari profil Yayasan YARSI tahun 69, berarti 1 tahun cuma tuanya MUI. Jadi subur juga ya waktu itu. Kalau kini orang melayan jarak 2 tahun, Iko lahir 2 anaknya beda 1 tahun gitu. Oleh para ulama kita. MUI lahir bulan Mei tahun 68. 7 tahun lebih tua MUI Sumatera Barat. Waktu itu masih bernama Majelis Ulama Sumatera Barat, belum pakai Indonesia, karena MUI belum lagi berdiri. Yang ada baru Majelis Ulama Indonesia tahun 68 bulan Mei. Saksi hidupnya salah satunya ya Buya Mas'ud ada di sini. Pertemuan alim ulama di Birugo, kota Bukit Tinggi, yang melahirkan Majelis Ulama Sumatera Barat. Dan terpilih ketika itu adalah Buya Datuk Pelemokayo sebagai ketua dan Buya Datuk Tan Kebesaran sebagai sekretaris umum. Tahun 74 terjadi musyawarah berikutnya juga di tempat yang sama di Birugo juga, Masjid Jami Birugo. Di situ dihadiri oleh Buya Hamka. Itu catatan dari orang tua-tua kita, dari Buya Mas'ud juga, dari Baginda Muhammad Letter juga, dan lain-lain. Dan ketika itulah Buya Hamka menyampaikan maksud ada keinginan ulama di Indonesia membuat organisasi juga seperti yang telah berjalan di Sumatera Barat. Tahun 75 Buya Datuk Tan Kebesaran, Buya Datuk Pelemokayo diundang termasuk yang hadir dalam mendirikan Majelis Ulama Indonesia tersebut. Jadi Buya Datuk Pelemokayo salah seorang pendiri MUI
Dan hari ini saya membaca terus dalam piagam MUI ada nama beliau mewakili ulama Sumatera Barat. Dan semua kita tahu perjuangan beliau dengan jaringan beliau dengan Buya Natsir, karena beliau memang seorang birokrat pada awalnya. Saya baca biografi beliau, bahkan ayah beliau Inyek Daud pernah menyentil beliau. Salah satu jalan nama tidak kasinan jalan nado, tetapi beliau tetap teguh dan akhirnya ayah beliau merestui sehingga jaringan itu begitu kuat. Dan ketika terjadi berbagai peristiwa di Sumatera Barat, beliau adalah berada di garda paling depan. Nah, itu adalah warisan kita semua. Bukan hanya yayasan, bukan hanya lembaga. Warisan yang sangat berharga dari para ulama adalah semangat dan nilai yang ditanamkan. Saya ketika meminta disusun sejarah singkat pimpinan MUI Sumatera Barat semenjak Buya Datuk Pelimokayo sampai periode saya mengaku, walaupun gala mirip-mirip ya, beliau Datuk Pelimokayo, Datuk Pelimobasa, tetapi dari sisi semangat dan perjuangan kita tidak berani mengatakan bahwa kita sejajar dengan beliau, karena begitu banyak yang telah beliau berikan. Nah, salah satu karya besar itu adalah YARSI yang beliau dirikan bersama kawan-kawan beliau, dan lembaga keulamaan yang sampai hari ini kita coba jaga sebagai garda terdepan untuk menjaga warisan nilai-nilai kebaikan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Apa yang bisa saya katakan dalam kesempatan ini? Terlebih saya katakan di penghujung Syawal, rasanya tidak ada kata terlambat untuk saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Dan selama ini kita mungkin telah berkomunikasi banyak hal yang mungkin tidak pada tempatnya. Tentu saling memaafkan bukanlah hal yang dilarang, walaupun tentu kemaafan dan permintaan maaf tidak hanya dibatasi pada momen-momen seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi banyak sebenarnya pesan yang ingin saya jawab. Bapak Dr. Herman tadi pesan bagaimana agar YARSI bisa menjadi rumah sakit syariah. Berat itu pertanyaan beliau. Walaupun memang ada irisan dengan Majelis Ulama, karena Mukisi yang disebut oleh Bapak Gubernur tadi adalah lembaga yang ada bersama MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia Komisi Syariah, yang dibentuk untuk menjawab tantangan di bidang medis kesehatan, di samping adanya DSN yang terus juga menjawab berbagai persoalan sosial lainnya terkait dengan perhotelan dan sebagainya. Di samping itu ada juga Komisi Fatwa yang terus berinteraksi dengan umat terkait dengan perkara halal, walaupun boleh dikatakan 95% tugas halal itu sudah diambil alih oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Tapi kalau tasawuf dan tidak halal, pasti MUI yang akan dicaci maki. Pada 95% sudah ditarik semuanya, MUI cuma bisa menyidangkan hasil audit yang telah diaudit, dan itu pun sudah banyak dinamikanya, sehingga saya katakan, berani katakan, halal kita, sertifikat halal kita itu sekarang sudah bergerak ke arah dokumentasi dan administrasi, sedangkan halal yang sebenarnya sulit kita untuk menyatakannya. Nah, karena itu biasanya MUI Sumatera Barat cenderung dianggap membuat masalah terus kalau sudah perkara halal ini, karena kita tidak mau halal itu hanya tercatat, tertulis dalam bentuk laporan administrasi dan didokumentasikan. Karena halal ma ahallallah, yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah, wal haram ma harramallah. Karena itu tidak ada hak dan kewenangan ulama membuat halal dan haram dengan pertimbangan dirinya semata,
Ulama ketika mengatakan halal dan haram pasti merujuk kepada apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh syariat Allah. Nah, karena itu tampaknya panjang perjalanan, tetapi saya yakin jalan yang panjang itu telah ditempuh mungkin lebih dari separuh oleh Yarsi. Dari 12 standar, 62 substandar, 102 elemen. Jadi banyak juga ya Pak Herman. 12 bab standarnya yang harus dipenuhi. Dari 12 itu dipecah ada 62 substandarnya. Kemudian dari 62 itu ada 102 elemen penilaian yang harus dipenuhi. Baru rumah sakit itu direkomendasikan oleh Majelis Ulama melalui Mokisi untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikat rumah sakit syariah. Tapi saya yakin Yarsi yang selama ini telah bergerak di ranah itu mungkin sudah lebih separuh perjalanan itu ditempuh. Tinggal sekarang adalah mendokumentasikannya. Itulah yang bisa saya jelaskan sementara. Nanti secara teknis kalau perlu nanti Yarsi kita akan duduk dan MUI akan memberikan support dan begitu juga apa yang bisa dibantu untuk menjalankan terus arah yang diharapkan itu. Kemudian saya ingin sebenarnya dalam kesempatan ini mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang medis. Sebenarnya bapak dan ibu-ibu sedang berhadapan dengan manusia dalam kondisi titik terendah. Jadi manusia dalam titik terendah. Kenapa dahulu Yarsi didirikan? Saya coba ingin menangkap apa semangat yang ada di dalam dada Buya Natsir, di dalam dada Buya Datuk Pelimokayo, di dalam Buya Datuk Kebasaran dan buya-buya lainnya. Karena ketika seseorang dalam keadaan sakit, dia berada pada titik terendah. Jadi baranalah ketinggi pangkat orang, betapapun banyak harta orang, tapi kalau dia berada dalam kondisi tidak sehat, maka dia akan berada dalam posisi yang sangat lemah. Nah, karena itu kalau kita tanyakan kepada ulama ketika mereka mengkaji tentang hukum orang sakit dan kedokteran, tidak ada satupun yang menempatkan orang sakit itu dalam kondisi normal. Semuanya akan menempatkan mereka kalau tidak dalam kondisi darurat, setidaknya adalah dalam kondisi hajat mendesak. Nah, karena itu kalau kita bercerita tentang halal dan haram dalam pengobatan, tidak sama dengan cerita halal dan haram dalam perkara makanan. Kenapa? Karena dalam perkara makanan orang bisa punya ikhtiar memilih mana yang ketujuh. Kalau lendak sakit itu nak iyo gajebo, nak iyo tunjang bak janyo awak lah. Nah, gitu. Dalam kondisi tidak sakit, normal. Nah, tapi ketika kita masuk ke ranah yang bapak-bapak dan ibu-ibu bergelut di bidang itu, kita sedang berhadapan dengan manusia yang berada dalam kondisi darurat atau paling rendahnya dalam kondisi hajat yang mendesak. Jadi kalau acok pasien, keluarga pasien, mari-ari apa-apa dan ibu-ibu maklumi salah orang dalam darurat. Nah, orang dalam hajat mendesak. Nah, inilah yang harus dipersiapkan ketika kita berbicara pelayanan. Apa yang harus kita fahami di saat kita melayani seseorang adalah kondisi dan situasi orang yang dilayani. Siapapun yang berhadapan dengan kondisi seperti itu, sama dengan kami, ketika berhadapan ada suami istri yang datang mengadu ke Majelis Ulama, ke Ketua MUI, inyo nak bercakap laki bini, awak nan diarianya. Itu keripangan. Nyo tidak dalam keadaan normal. Kecil laki nak nambahi sebininya. Padahal dulu sebelum nikah nak nanti hari pagi dah. Nah, tibolah sedang bersiarak nak nanelo sebini ci Allah.
Istri juga begitu. Nah, tapi mau bagaimana? Dia berada dalam kondisi yang tidak dalam keadaan biasa. Jadi kalau kita berbicara pelayanan kepada siapapun, yang pertama yang harus difahami adalah situasi dan kondisi orang yang dilayani. Apabila hilang ini dari ingatan seseorang ketika tampil berhadapan dengan tugas-tugasnya itu, maka dia akan gagal di dalam melakukan pelayanan yang baik, tepat, apalagi ceritanya ramah dan sebagainya. Nah, karena itu ilmu tentang bagaimana melakukan tindakan medis, pelayanan medis, jangan dikatakan kurang dari ilmu yang saya geluti setiap hari. Sebagian orang kan terkadang menganggap rendah itu. Tidak. Banyak orang tidak tahu tentang Imam Asy-Syafi'i dari sisi ini. Kalau dari sisi beliau seorang imam madhab, seorang faqih, mujtahid mutlak, ditanyakan kepada para ulama, hafal mereka tahu. Tapi siapa yang pernah menggali bahwa Imam Syafi'i itu sebenarnya adalah pakar kedokteran? Setidaknya itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain yang menulis biografi beliau. Bahkan beliau pernah mengatakan, al-ilmu ilman. Sebenarnya ilmu itu ada dua saja. Kata Imam Syafi'i, yang pertama ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk agama. Yang kedua ilmu tibbi lil abdan. Itu kata Imam Syafi'i. Ilmu fikih untuk adyan, untuk din, untuk agama, dan ilmu kedokteran untuk badan. Kemudian wama siwa dzalik, selain dari ilmu yang dua itu, fabulgatu majlisin. Kata Imam Syafi'i, selain dari ilmu yang dua itu hanya pelengkap majlis saja. Mungkin jarang kita dengarkan pernyataan seperti itu, tapi itulah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib beliau. Al-ilmu ilman, ilmu ada dua. Yang pertama ilmu fikih untuk adyan, untuk agama. Yang kedua ilmu tib, ilmu kedokteran untuk abdan, untuk badan. Nah, karena itu apa petunjuk Imam Syafi'i? La taskun baladan, jangan kalian tinggal di suatu negeri, la yakunu fiha alimun yuftika fi dini, yang tidak ada di dalamnya seorang alim yang bisa memfatwakan kepada engkau tentang agamamu. Jangan tinggal di negeri yang seperti itu. Yang kedua, di tempat itu wala tabib yumbi'uka an amri badani, yang tidak bisa memberikan nasihat, informasi tentang kesehatan badanmu. Jadi kalau ada negari nan indak baulama, nan indak apa dokter, aja tinggal situ, kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Bahwa kedua sisi manusia ini, baik sisi jasmaniyah maupun sisi ruhiyah, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kehadiran Yarsi sebenarnya membawa misi itu. Misi yang tidak memisahkan dua unsur manusia itu. Sebab kalau lah terpisah itu, sebenarnya tidak perlu Yarsi lagi. Dan perlu tukang mandian jenazah lain itu. Nah. Jadi, dua sisi manusia, jasad dan ruh, tidak boleh terpisah. Nah, ketika dia menghadapi suatu kondisi sakit seperti itu, banyak orang-orang yang tidak membawa ruh atau yang tidak memiliki risalah di dalam Islam memilah yang dua ini. Yang penting badannya sehat, ruhnya bak janjinya. Nah, kalau kita berbicara misi Buya Datuk di awal, ketika majelis ulama
Indonesia, Sumatera Barat yang sekarang ini, dahulu Majelis Ulama Sumatera Barat didirikan pertama sekali. Apa yang beliau pikul? Setidaknya ada dua. Yang pertama, komunisme yang masih berakar. Yang kedua, pemurtadan yang merajalela. Nah, itu tugas berat. Dan Yarsi nanti pada hubungan kedua ini ada irisan. Nah, artinya apa? Ketika seseorang berada dalam kondisi yang sangat labil, berada pada titik terendah, dan bisa jadi dia berada dalam keputusasaan karena menderita berbagai macam ujian, pada waktu itu dia sangat rentan untuk dirusak ruhiyah dia. Sangat rentan. Saya ingin mengajak bapak dan ibu-ibu merenungkan suatu hadis. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga ada dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi, ada juga di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih beliau dari dua sahabat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Apabila seorang hamba berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu, La ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah, Allah berkata, Au saddaqahu rabbuh, atau dibenarkan oleh Rabbnya. Apa kata Allah? Sadaqa abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, wa anal akbar, kata Allah, akulah yang maha besar. Itu kalimat pertama. Jadi bisa juga dikasih judul, ada 5 kalimat berharga. Yang kedua, idza qala al-abdu, apabila hamba berkata la ilaha illallah wahdah, sampai di situ. La ilaha illallah wahdah. Allah membenarkan dan berkata, sadaqa abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan melainkan aku satu-satunya. Yang ketiga, apabila hamba berkata la ilaha illallah la syarikalah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala membenarkan, benar hambaku, sadaqa abdi, la ilaha illa ana la syarikali, tidak ada Tuhan melainkan aku dan tidak ada sekutu bagiku. Kemudian yang keempat, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. Apa kata Allah? Benar hambaku, la ilaha illallah liyal mulku wa liyal hamd. Untukku, milikku seluruh kekuasaan dan untukku seluruh pujian. Terakhir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Dijawab oleh Allah, benar hambaku. Nah, ujung dari hadis itu, man qala, siapa yang mengatakan kalimat-kalimat itu fi maradih, di dalam sakitnya, summa mat, kemudian mati dia, lam tamussuhun nar, orang itu tidak disentuh oleh api neraka. Ini lebih, janji Nabi itu lebih hebat dibandingkan masuk surga. Seorang masuk surga kau adonan singgah dulu ke neraka. Tapi kalau kata Nabi tidak disentuh oleh api neraka, berarti dia masuk surga tanpa ada sentuhan api neraka sedikit pun. Nah, pertanyaannya, ketika Nabi katakan ketika sakit mengucapkan itu, isi kalimatnya seluruhnya tauhid. Berarti misi rumah sakit Islam tidak hanya menyelamatkan fisik, melakukan terapi, tapi juga menyelamatkan akidah. Bukankah itu semangat yang kita tangkap dari para pendiri Yarsi? Nah, sekarang sampai di mana semua itu bisa kita jalankan? Dia tidak boleh adonan dahulu kemudian. Kalau kita ambil pernyataan Imam Syafi'i tadi, dia harus berjalan seiring, karena al-ilmu ilman. Dua ilmu ini harus saling topang menopang. Nah, hari ini sering juga kita malu ketika membaca temuan-temuan kedokteran yang lahir bukan dari seorang muslim,
Sering kita membaca dan kadang malu ketika penelitian-penelitian terkait dengan medis di tengah umat Islam tidak segiat orang lain. Sering kita malu ketika kita tahu anggaran penelitian di bidang kedokteran, di bidang kesehatan, dibandingkan dengan negara yang di situ tidak banyak orang bersyahadat, kita malu. Seperti ilmu ini adalah ilmu anak tiri. Padahal tidak sedikit kerusakan ruhiyah kadang dimulai dari kerusakan fisik jasadiah. Coba lihat, orang kalaulah sakit, banang kecegak. Nah, banang kecegak. Painya berubek ke dukun. Dan dukun tu sedang sakit, tapi dia menawa ubek je. Tapi bisa orang percaya. Sama je orang pergi menggalak, meminta ubek pelaris, ke dukun di kaki bukit. Tiba kamu nyo santiang buya. Kecebo kalau santiang nyo si bawa, pai ke kandai gua. Mungkin ke orang sewa, kawak seorang belanja. Kalau jaleh nyo nak pandai menggalih, tu minta ubek pelaris galih kayaknya. Akama, tapi bagaimana kita mengatakan kalau kecekan tidak dipakai akal? Orang dalam keadaan jatuh seperti itu, pada waktu itu harus ada yang menyambutnya, yang membuat analisa dan nalarnya tidak hilang. Nah, peran Yarsi menjadi berat. Ketika seseorang jatuh pada posisi terendah secara fisik, pada waktu itu kehancuran jiwanya sangat dekat. Nah, karena itu Rasulullah SAW menjadi tauladan yang baik. Bagaimana mengelola dua unsur manusia ini untuk berada dalam kondisi yang selamat. Karena itu Nabi tidak menolak dokter yang diantarkan oleh para kabilah. Tabib dahulu namanya, yang datang kepada Nabi menunjukkan ini makan ya Rasulullah, ini obat ya Rasulullah. Ingatkan kisah Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya ummatah, wahai ibu, la a'jabu, saya tidak heran dengan ilmumu, wawasanmu. Kenapa? Engkau adalah zauji Rasulullah, engkau istri Rasulullah, engkau Ummul Mukminin, tentu wawasan engkau luas. Dan saya tidak heran dengan pengetahuanmu tentang sejarah, tentang masa lalu masyarakat Arab. Kenapa? Ayah engkau Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pakar dalam masalah itu. Nah, yang saya heran itu, min aina laki, dari mana engkau punya wawasan tentang tib, tentang kedokteran ini? Ini dapat dari mana ini? Kata Urwah ibn Zubair bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kalau yang lain-lain saya tidak heranlah itu. Tapi nanti aku gak ada tanda tanya. Apa kata Ummul Mukminin? Ya Urayyah. Nah, wahai Urwah kecilku, karena Urwah itu adalah anak dari Asma. Asma itu kakak dari Aisyah. Berarti Aisyah etek, dusana ibu dari Urwah. Nah, ya Urayyah, wahai Urwah kecilku, tahukah engkau Rasulullah fi akhir hayatihi, di akhir ayatnya beliau mendapatkan situasi diuji dengan sakit. Faja'a, datanglah berbagai kabilah mengantarkan orang-orang Yudawi yang mengobatinya. Dan merekalah yang menunjukkan, yang mengobati Rasul dan meminta saya mencarikan ini, melakukan ini, membuat itu. Sayalah yang memberikan kepada Rasul. Itu dan diapanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Rasul terbuka dengan berbagai macam pengobatan selama itu tidak melanggar ketentuan syariat. Nah, hari ini kenapa dua ilmu ini seperti tidak menyatu? Laina ada di dalam satu institusi bantu air je minyak. Padahal dua aspek ini bagian pokok. Kalau kita ingin berdakwah, ulama juga kebetulan buya-buya kita, kawan-kawan yang dari Dewan Dakwah bawa mendakwahi orang kalau badan tak senang. Nah, ya salah satunya setiap wak ngajinya mengantuk belum tentu ceramah awak anda rancak lagi.
Mungkin badan dia kurang elok gitu. Jadi tak usah sakit hati nak mencari orang terkaluk ketika salat Jumaat. Ada orang sebagian, ya berajalah, andaknya ajarkanlah ba'a khutbah ke yang menarik. Bukan menarik itu nak tergantung dia khutbah saja. Kadang-kadang jamaah tu kurang sehat. Itu masalahnya. Ya mungkin lahir badan sehat, kadang ya kena sehat. Kalau sehat badannya berarti jiwanya kurang sehat gitu. Nah jadi karena itu dua sisi ini, jadi saya senang ketika melihat YRC Dewan Dakwah berjalan beriring. Saya senang sekali karena memang dua sisi ini bahagian yang sangat penting yang harus dipadukan dalam dakwah Islamiyah. Nah karena itu di akhir jangan terlalu lama karena sudah dekat zuhur. Saya ingin mengatakan selamat atas capaian-capaian yang telah dilakukan. Dan saya tahu banyak yang dicita-citakan oleh YRC dan rumah sakit di Padang Panjang berbagai macam. Saya juga pernah bicara dengan Pak Herman. Saya cuma bisa berdoa sejauh yang bisa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan cita-cita kita semua. Dan kepada Dewan Dakwah saya ucapkan selamat dan tetaplah berkiprah mendampingi yayasan rumah sakit ini agar betul-betul misi dari para pendiri yang hari ini anak-anak beliau ada. Dan tentu sebagaimana saya katakan awal, yang kita warisi bukan hanya lembaga, yang kita warisi bukan hanya organisasi, bukan hanya yayasan, bukan fisik. Sebab seluruh yang ada dalam bentuk material akan hilang kalau nilai prinsip-prinsip yang beliau tanamkan dari awal hilang dari tangan kita. Jadi bagaimana menjaga YRC ini, bagaimana menjaga geraknya ke depan adalah dengan mempertahankan prinsip yang ditanamkan oleh pendirinya. Tidak boleh ditawar-tawar. Di majelis ulama itulah yang terus saya rasakan. Saya tidak akan keluar dari garis yang pernah digariskan oleh Buya Datuk Palimokayo, walau apapun yang terjadi. Kalau sudah pada yang hak, terbujur lalu, terbelintang patah. Tidak ada kata surut kalau memang harus berhadapan dengan apapun. Itu sikap keulamaan. Dan kita berharap seperti itulah ulama-ulama di Minangkabau hendaknya. Walaupun tentu masanya keberadaan saya di MUI sudah di penghujung. Dan saya berharap siapapun nanti yang melanjutkannya termasuk dari Dewan Dakwah tetap harus dengan komitmen yang sama. Yang hak harus tetap dikatakan. Basilang kari dilie, baitu juo padang tibo didado, nan bana katukan juo. Walaupun nyawa harus melayang. Kenapa? Karena kita hidup tidak ingin berada dalam wahan. Yaitu apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kecintaan kepada dunia, kebencian kepada kematian telah menjadi penyakit yang membuat kita lemah berhadapan dengan berbagai tantangan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.